Kebudayaan Filipina dimulai sekitar abad 8 dan saat itu berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera. Lalu sebelum abad 16, sebelum Spanyol datang, maka Filipina berupa kerajaan-kerajaan kecil yang mendapat pengaruh dari India dan juga bahkan dari kerajaan-kerajaan Muslim, kerajaan di Malaka. Pengaruh Muslim ini lebih kelihatan di Filipina Selatan. Saat ini Filipina menjadi negara dengan pengaruh budaya barat yang sangat kuat. Kalau Anda mendarat di Filipina, maka Anda akan berada di airport yang namanya Ninoy Aquino International Airport. Nama seorang martir demokrasi, senator yang mengawali sebuah pembaharuan untuk demokrasi Filipina yang lebih baik. Dia mati karena sebuah keyakinannya, dan keyakinannya tentang demokrasi dengan jelas dia tulis atau ada dalam buku yang judulnya Filipina, Demokrasi atau Kediktatoran. Karir Ninoy dimulai sebagai wartawan. Ia pernah menjadi utusan Presiden Ramon Magsaysay untuk membujuk Louis Taruk dari Luzon. Lalu di usia 22 tahun dia menjadi wali kota termuda di wilayah Concepcion. Umur 28 tahun dia menjadi gubernur termuda, dan di usia 34 tahun dia menjadi senator termuda. 1972 Ninoy dipenjara sendirian oleh Marcos karena dianggap saingan politiknya. 1980 dilepaskan untuk alasan berobat karena dia sakit, dan dia berobat ke Dallas, Amerika. Dalam pengasingan di Amerika, dia menjadi pembicara politik dan justru menjadi terkenal selama pengasingannya karena selain menjadi pembicara juga penulis di banyak media di Amerika. 21 Agustus 1983, Benigno Aquino pulang ke Manila dan dia dibunuh di kedatangan airport. Kematiannya membuat rakyat marah, lalu terjadi kekacauan keamanan. Kekacauan keamanan berlanjut pada kekacauan ekonomi. Ini membuat sebuah gerakan people power yang menjatuhkan Marcos. Benigno mati sebagai martir demokrasi karena kepulangannya dan kematiannya membuat negara ini mengadakan pemilu yang paling demokratis, paling bersih dari tahun-tahun sebelumnya. Kematiannya dianggap sebagai bapak demokrasi, martir demokrasi Filipina. Saya belajar kehidupan dari Ninoy. Sehari sebelum dia pulang ke Filipina dan dibunuh, dia diwawancarai oleh wartawan mengenai ancaman pembunuhan. Dan dia berkata, mati adalah bagian dari pelayanan umum. Kalau nasib menentukan saya mati di tangan pembunuh, maka itu bagi saya adalah pelayanan saya yang terakhir. Tapi saya percaya, kata Ninoy, bahwa demokrasi tidak akan mati selama disetujui oleh rakyat. Ninoy tidak takut mati karena dia punya prinsip hidup yang jelas. Bagi Ninoy, mati adalah pelayanan. Sebenarnya waktu dia masih di Amerika, Imelda Marcos pernah menawarkan supaya dia tidak usah pulang. Dan sebagai konsesinya, dia akan diberikan bisnis antara Filipina dan Amerika dalam jumlah yang besar. Tapi Ninoy menolaknya, karena obsesi hidupnya bukan kekayaan. Bahkan pada waktu dia jadi seorang senator, jadi gubernur, dia menikahi seorang wanita keluarga kaya raya, dia bertindak radikal, membagi-bagikan kekayaannya untuk rakyat. Karena bagi Ninoy, politik adalah panggilan hidup, pelayanan, dan bukan jabatan untuk mencari kekayaan. Ninoy layak menjadi pahlawan. Namanya dikenang dan dikagumi rakyat. Namanya diabadikan dalam banyak hal, yang pasti menjadi nama Bandara Internasional Filipina. Sehingga namanya sekarang adalah Ninoy Aquino International Airport. Dia punya pandangan hidup yang menginspirasi kita. Hidup atau mati adalah pelayanan. Wow, luar biasa. Salam dahsyat, luar biasa.